sempet jalan-jalan ke Papua, ternyata mereka punya cabai yang lebih khas lagi, yang sekali gigit langsung tiung tiung tiung. Wah, levelnya udah tinggi ya. Luar biasa gitu. Jadi cita rasa makanan Indonesia itu sungguh luar biasa. Nasi uduk. Saya pernah kedatangan tamu dari luar negeri ya, itu dia kebetulan datang dari Jerman gitu ya. Dia mau menikah dengan orang Indonesia. Datang ke rumah salah satu, dia ingin belajar masakan Indonesia. Ini laki-laki loh dia. Jadi dia akan menikah dengan wanita Indonesia gitu. Dia belajar membuat masakan Indonesia. Salah satu yang dia pelajari adalah membuat nasi uduk dan ayam ungkep gitu ya. Wah, itu luar biasa. Dari luar negeri belajar nasi uduk. Untuk itu dia bayar mahal Bu ke saya Bu. Jadi belajar membuat nasi uduk buat kita simple banget. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show. Kita akan masuk ke bagian kedua dari perbincangan sore hari ini. Nah, kita masih akan berbicara mengenai tips memasak kuliner santan Indonesia. Nah, pasti kalau kita bicara tentang tips memasak kuliner santan Indonesia, saya ini masih penasaran. Di keluarganya Bu Fatma itu sukanya masakan santan yang seperti apa untuk lauk pauk di rumah ya. Kalau di bagian pertama tadi saya sudah mengatakan bahwa rendang itu terpilih sebagai masakan bersantan nomor 1 di dunia oleh CNN. Maka sekarang saya ingin tanya, nomor 1 masakan kesukaan di keluarganya Bu Fatma itu apa? Dan nanti kita akan lihat ya resepnya seperti apa ala Bu Fatma. Boleh dijawab Bu? Boleh banget ya. Kebetulan resep paling populer di keluarga saya adalah sayur lodeh gitu. Nah, sayur lodeh itu sangat mudah banget dimakan pakai nasi enak, pakai lontong enak, pakai ketupat juga enak, pakai bubur pun juga enak gitu. Jadi favorit banget, hampir semua kami sekeluarga tuh suka banget dengan sayur lodeh. Kalau kepengen agak pedas tinggal ditambahin dengan cabai saja menjadi lodeh bumbu merah. Wow, jadi boleh ya Bu Fatma berbagi tentang lodeh bumbu merah dengan ini. Senang hati. Saya biasanya tuh di keluarga bikin lodeh bumbu merah ini ketika Lebaran. Ya, nah ini mungkin boleh kita saksikan bersama video tentang lodeh bumbu merah kegemaran dari keluarga Bu Fatma Bahalwan. Mari kita saksikan sama-sama. Yang mau nyatet silakan nyatet, yang nggak nyatet pun nggak apa-apa, nanti bisa ngelink ke YouTube-nya Bu Fatma Bahalwan. Silakan kita saksikan bersama. Assalamualaikum sahabat kuliner. Lebaran semakin dekat ya. Nah, beberapa masakan sudah pasti harus disiapkan sejak sekarang, terutama bumbu-bumbunya, supaya kalau pas Lebaran, asisten kan biasanya sudah pada pulang kan, kita bisa siap-siap tinggal tumis-tumis saja bumbunya. Jangan lupa siapkan bumbu dasar merah yang kemarin sempat kan saya demokan untuk Anda. Kemudian bumbu dasar putih gitu juga bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian ada satu lagi cabai-cabai, tomat, bawang segala mulai disiapkan, simpan di dalam kulkas sehingga pada saat kita perlukan masak sendiri apa-apa sendiri semuanya sudah dekat dan mudah kita temukan. Nah, kali ini saya akan mendemokan membuat sayur lodeh bumbu merah. Sayur lodeh bumbu merah ini enak banget dimakan bersama ketupat atau lontong, selain juga opor dan gulai-gulean ya. Tapi di sayur lodeh ini kita makan banyak sayuran sehingga insya Allah jadi lebih sehat dan lebih lengkap sajian Lebaran kita kali ini. Bahannya adalah labu siam yang kita potong seperti batang korek api. Kemudian ini campuran ada nangka muda, kemudian ada melinjo, lalu ada wortel.
ya. Kemudian ini ada sayuran. Jadi saya pisahkan antara sayuran yang keras dan sayuran yang relatif mudah empuk. Jadi ini ada terong, kemudian daun bawang, kacang panjang, dan sedikit daun melinjo. Nah, saya tambahkan udang supaya didapat kaldu yang rasanya lebih gurih dan lebih lengkap gizi karena ada seafoodnya. Kemudian ini dia, ada bumbu yang dihaluskan. Nah, bawang merah, bawang putih, cabai, ada lengkuas dan daun salam. Cabai ini sebagian nanti akan saya iris serong, sementara sebagian lagi dihaluskan. Nah, kemudian ada ini dia, santan. Nah, santannya nanti ada dua macam, santan kental dan santan encer. Untuk pertama digunakan santan encer dulu, nanti pas udah mau mendidih baru dikasih santan kentalnya. Ini bumbu penyedapnya adalah garam, gula, dan kaldu bubuk bila suka. Panaskan minyak untuk menumis. Tumis bumbu halus. Dan juga cabai yang sudah diiris tipis. Lengkuas dan salam, lalu kita masukkan udang. Tunggu sampai udang berubah warna. Lalu kita beri dengan santan encer terlebih dahulu. Tunggu sampai mendidih. Dimasukkan sayuran yang keras dulu, yaitu wortel, melinjo, kemudian nangka muda. Lalu kita masukkan juga ini labu siam. Kita tunggu dia mendidih sekali lagi, baru dimasukkan sayuran yang lunak. Ini diaduk sekali-kali saja supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih dan kira-kira sayuran kerasnya sudah agak lunak, kita masukkan sayuran hijaunya. Terakhir dimasukkan bumbu, garam, gula, dan chicken powder. Lalu kita beri dengan santan kental. Jika menggunakan santan instan, Anda bisa mencampurnya dengan air 50-50 gitu saja sudah cukup. Nah, ini sayur lodeh bumbu merah sudah siap disajikan bersama lontong dan ketupat. Wow. Santan lodehnya nikmat sekali, kelihatannya tambah makin lapar karena sudah dekat mau menjelang makan malam ya, atau mau early dinner juga bisa. Nah, Bu Fatma tadi kan itu lodeh bumbu merahnya disajikan dengan udang, ya diolah dengan udang. Nah, sebetulnya apa saja sih lodeh ini bisa kita variasikan, Bu Fatma? Misalnya dengan tahu mungkin, terong mungkin, ya boleh ada usulan lain, Bu. Baik Ibu, jadi lodeh ini
resep yang paling mudah dimodifikasi ya. Jadi tadi saya pakai udang. Lain waktu bisa Anda gunakan misalnya tetelan ya, daging gitu. Tambahkan tahu, pakai tahu pong atau tahu kulit, itu juga enak gitu ya. Atau mau tahu yang digoreng dulu, itu juga enak banget gitu. Nah, sayurannya tuh kan pakemnya mirip seperti sayur asem juga, ada melinjo, ada segala macam. Nah, mau tambah terong, itu terong tuh bikin lebih kental ya, lebih sedap gitu. Itu bisa juga Bu Ayu pakai terong gitu, kacang panjang, daun melinjo gitu. Nah, lain waktu kalau misalnya ibu-ibu belanja nih, saya pengalaman juga nih ibu-ibu hemat ya. Kalau beli satu set lodehan gitu ya sama tukang sayur, itu bisa dipisah-pisah dulu gitu ya. Hari ini masak yang pakai labu siam, nangka muda dan melinjo. Besokannya pakai yang kacang panjang, daun melinjo, kemudian nangka mudanya gitu. Karena Bapak Ibu dengan 2 anak tuh biasanya perlu sedikit-sedikit saja, nah bisa dihemat seperti itu gitu. Udang tadi saya masukkan ke dalamnya supaya rasa gurihnya lebih keluar, lebih enak lagi gitu rasanya. Seperti itu sih. Iya, oke. Nah, tadi sudah mulai ada pertanyaan yang masuk. Boleh kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kita bahas bersama Bu Fatmah ya. Baik. Tadi, wah ini yang menjawab NPC sudah banyak ya. Oke, nanti sudah akan dipilih secara random di akhir acara, akan saya sebutkan siapa pemenangnya sore hari ini. Baik, Bu Fat, apa kabar? Ini dari Indri Indri Adnanto. Saya muridnya Bu Fat loh waktu di Matraman ya. Mau sharing aja, waktu itu saya pernah pakai santan bubuk untuk masker muka. Wow, oh ya, gitu. yang powder untuk masker muka. Nah, kebetulan stok masker muka saya habis. Jadi saya coba pakai masker santan, ternyata mukanya jadi super lembut dan moist ya. Luar biasa ini ya. Baru ini ya, santan bubuk untuk masker wajah. Iya, ini dari muridnya Bu Fatma menyampaikan ya, santan bubuk untuk wajah. Baik, tadi juga ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini dari berikutnya tadi. Coba dicari lagi pertanyaan berikutnya. Tadi saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di atas lagi. Ya, baik. Nah, ini dari Titin, Mbak Bu Fatmah, kan banyak merek santan. Nah, apa bedanya menurut pengalaman Bu Fatmah? Waduh, tanpa menyebutkan merek ya Bu. Oke. Jadi ini jawabannya Wani Piro gitu ya. Wani Piro ya. Oke, jadi dari pengalaman saya hampir rata-rata kualitas santan kemasan tuh mirip-mirip lah ya. Saya sendiri lebih suka satu merek yang biasa saya gunakan yang ada kemasan segitiga, kemasan medium 200 ml dan ada yang 1 liternya juga gitu. Itu biasa saya gunakan tuh Bu Ayu ya. Jadi satu sama lain tuh beda-beda tipis lah, tinggal yang paling mudah Anda dapatkan saja dipakai. Oke. Menjawab ya Mbak Titin, mudah-mudahan ada semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya masih ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ahlinya Bu Fatmah Bahalwan. Nah, Bu Fatmah balik lagi ke sayur lodeh tadi. Tadi kan memang ada digunakan santan encer. Kemudian di akhir ada santan kental. Nah, itu fungsinya apa ya Bu Fatmah antara yang encer dan kental di dalam mengolah sebuah masakan? Iya. Jadi santan encer saya gunakan untuk pertama masakan, jadi dimasukkan pertama untuk mengempukkan sayur-sayur yang relatif lebih butuh waktu ya. Kita pakai santan encer. Kenapa? Karena kalau kental dari awal direbus lama dia mudah pecah. Seperti itu. Tapi kalau kita masak dari awal, mengempukkan dulu. Ini nggak cuma di lodeh, di opor juga begitu ya. Kalau untuk mengempukkan ayamnya, gunakan santan encer dulu. Nanti kalau sudah empuk, bumbu sudah masuk, semua sudah safe gitu, tinggal kita tambahkan santan kental, aduk sekali saja, didih sekali, meletup, angkat. Nah, dengan demikian masakan kita terhindar dari santan pecah. Seperti itu Bu Ayu. Oke, baik ya. Ini Mbak Titin ini sepertinya sahabat dari Bu Mira Pinandan yang
rajin sekali mengikuti Ayu Show dan juga iya. ada, saya ingin menyapa juga ada Mbak Ike, ada Mbak Ning juga. Terima kasih, ada Mbak Endang juga. Ini tadi yang aktif bertanya semuanya. Baik. Iya. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini Iya. masih dalam bagian kedua, cita rasa kuliner santan Indonesia. Nah, saya ingin menanya pendapatnya Bu Fatmah. Iya. Sekarang ini kan banyak sekali makanan-makanan ala luar negeri Ya. yang masuk ke Indonesia, fast food gitu ya, seperti itu dari negara ini gitu ya, dan membuat masakan Indonesia itu makin tersisih gitu. Nah, menurut Bu Fatmah gimana nih kita sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang akan menjadi ibu, yang biasanya menentukan apa yang harus dimakan oleh anaknya di rumah untuk mengenalkan masakan Indonesia atau kuliner Indonesia. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi benar banget ya, kita kedatangan banyak sekali menu-menu baru dari luar negeri gitu. Ya nggak apa-apa sih sekali-kali kita makan makanan dari luar negeri supaya kita kenal dan nggak deso-deso amat gitu ya kalau kita pergi ke tempat lain gitu. Tapi jangan lupa masakan Indonesia itu jauh lebih sehat ya. Kenapa? Karena lengkap biasanya, ada sayur-sayurannya, ada proteinnya juga, ada santannya juga, gitu tuh lebih lengkap dan bisa disajikan sehari-hari untuk putra-putri dan keluarga di rumah gitu. Satu hal lagi untuk ibu-ibu, jangan lupa berikan kenangan terbaik untuk putra-putri Anda dan keluarga. Masakan ibu, masakan Indonesia yang terbaik adalah yang ada di rumah ya. Jadikan salah satu acara makan di rumah tuh sebagai kenangan tersendiri. Masakan Indonesia, kalau kita udah sempat keluar negeri itu baru tahu kalau makanan Indonesia tuh paling enak sedunia. Aromanya, bumbu-bumbunya, rasanya, kelengkapannya itu kita makan nggak cuma nasi sama ayam goreng tok atau makan roti dengan isian daging tok gitu, enggak, tapi lengkap ya. Jadi seperti itu. Saya yakin makanan Indonesia tidak akan tersingkirkan meskipun banyak kedatangan makanan-makanan baru lainnya. Betul, kita selalu kangen sama masakan Indonesia ya. Yes. Ada yang ala Sunda, ala Sumatera, Manado ya, Jawa, banyak sekali ragamnya, Sulawesi apalagi juga ya dengan betul, banyak sekali seafoodnya. Ya. Makanan Indonesia itu luar biasa. Kalau bicara soto aja misalnya ya. Benar. Soto Nusantara itu tuh banyak banget. Jawa aja ada. Yang di Jawa nih, Pulau Jawa tuh ya Bu ya. Iya. Soto Jakarta sendiri, soto Betawi. Itu pakai santan ya. Iya. Terus nanti ada soto Madura. Nih Madura Jawa Timur tuh, soto Madura ada, soto Lamongan ada gitu, sama-sama Jawa Timur. Terus belum lagi yang di Jawa Barat nih, soto Bandung ada, soto Cirebon ada, Jawa Tengah lebih genit lagi. Ada soto sebelah-sebelahan nih, tahu tuh Pekalongan sendiri, soto Tegal sendiri, soto Semarangan tuh sendiri. Ya nanti kalau di Jogja tuh beda lagi gitu rasanya. Jadi sangat banyak, itu baru di Jawa. Nanti kita ke Sumatera, ada soto Medan sendiri, soto Palembang sendiri, nah ke Aceh. Banyak sekali. Nanti di pulau-pulau lainnya itu juga banyak. Jadi beragam banget makanan Indonesia. Makanya kadang saya kesusahan kalau mengidentifikasi makanan Indonesia tuh yang kayak apa sih gitu. Karena banyak makanan Indonesia nih yang di Pulau Jawa. Apa yang Jawa doang aja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Beda. Terus Sumatera juga beda semuanya. Terus Kalimantan, wah, dan semuanya enak ya. Semuanya enak. Makanan Manado pedasnya setengah mati tapi enaknya nggak bisa berhenti-berhenti kita makannya. Di Padang pedas juga tapi cita rasanya tuh beda. Pedasnya tuh lain lah. Yang satu pakai cabai rawit yang merah dan sedap banget gitu ya, pakai level 1 sampai 30, yang di Padang pakai cabai keriting. Beda lagi, sempet jalan-jalan ke Papua, ternyata mereka punya cabai yang lebih khas lagi, yang sekali gigit langsung tiung. Wah, levelnya udah tinggi ya. Luar biasa gitu. Jadi cita rasa makanan Indonesia itu sungguh luar biasa. Saya bilang sih tidak bisa dikalahkan deh, paling enak sedunia. Iya, oke. Nah, Bu
Fatma, kita masih balik lagi nih ke cita rasa kuliner santan Indonesia. Ya. Bu Fatma pernah belajar sampai USA, belajar sampai ke England. Nah, apa yang digemari dari kuliner santan Indonesia oleh orang-orang asing? Entah itu Asia, entah itu di Eropa, atau di benua Amerika. Baik. Kalau orang-orang luar negeri itu yang paling kenal adalah rendang. Wah iya, itu udah Iya, nomor rendang satu tuh tadi. pasti Indonesia deh ya. Iya. Dan itu butuh santan jumlah banyak. Itu nomor satu. Nomor duanya adalah sate ya. Setuju nggak tuh? Sate ya, Iya. sate. Selain Sana nasi yang goreng, bersantan apa ya? sate Padang itu pakai santan Iya. ya. Terus bumbu-bumbu kacang dari sate-sate lainnya, sate ayam yang pakai bumbu kacang itu rata-rata pakai santan juga untuk mendatangkan rasa gurih yang lebih enak lagi. Gitu ya. Terus nasi goreng. Nah kalau nasi goreng mungkin nggak pakai santan ya, itu terkenal di seluruh dunia. Nasi uduk. Saya pernah kedatangan tamu dari luar negeri ya, itu dia kebetulan datang dari Jerman gitu ya. Dia mau menikah dengan orang Indonesia. Datang ke rumah salah satu dia ingin belajar masakan Indonesia. Ini laki-laki loh dia. Jadi dia akan menikah dengan wanita Indonesia gitu. Dia belajar membuat masakan Indonesia. Salah satu yang dia pelajari adalah membuat nasi uduk dan ayam ungkep gitu ya. Wah, itu luar biasa. Dari luar negeri belajar nasi uduk. Untuk itu dia bayar mahal Bu ke saya Bu. Jadi belajar membuat nasi uduk buat kita simpel banget karena banyak orang Indonesia justru ingin belajar membuat kue-kue Black Forest, tiramisu, cheesecake dan lain sebagainya ya. Sementara orang dari luar negeri sangat simpel belajarnya. Dia ingin membuat nasi uduk, ayam ungkep yang pakai serundeng-serundengan, kemudian mau belajar membuat sambal ya, aneka sambal gitu, dan soto. Ternyata itu favoritnya ya, sate, soto, dan tadi nasi uduk, dan nasi goreng sebetulnya. Iya. Nah kalau kudapan Bu, makanan kecil atau snack Indonesia yang cita rasanya santan, itu apa yang disukai oleh mereka? Oleh mereka itu banyak banget ya. Pertama itu kue lapis ya, karena buat mereka nggak masuk di akal bisa membuat kue lapisannya banyak. We have no enough time katanya gitu ya untuk bikin kue lapis gitu. Tapi kita bisa kok jualan harga yang mahal lagi. Enak banget, itu udah pasti pakai santan. Yang keduanya bubur sumsum pakai candil. Wah, mereka suka bubur sumsum. Suka bubur sumsum ya. Jadi kemudian ada lagi tuh bubur kacang hijau ya. Biasanya mereka suka karena ada kacang hijaunya gitu. Lalu kudapan lain itu yang mereka suka adalah dodol. Ya. Dodol itu pakai santan. Dodol tuh ada dodol Betawi. Iya, itu. Ada dodol Kalimantan. Ada, betul, dodol Garut. Gitu ya. Terus banyak lagi sama waci. Wah, waci itu sangat suka. Iya. Nah, kalau dodol sendiri tekniknya gimana tuh Bu menggunakannya? Kalau dodol sendiri itu santannya udah pasti dimasak bareng gula ya. Itu berjam-jam ya Bu? Berjam-jam, iya, sampai dia kental banget kayak gitu ya, sampai dia kental banget diaduk gitu, terus sampai kekat gitu ya. Iya. Baru kemudian dicetak, bisa dikemasan atau dibungkus-bungkus, kemudian didinginkan jadi dodol deh. Baik. Oke. Banyak banget ya kuliner Indonesia, memang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke ya Bu ya. Nah, ada pertanyaan lagi kah yang masuk dari? Belum lagi kue serabi ya, kue serabi. Iya, serabi. Serabi itu santan banget dan favorit banget untuk banyak orang ya, serabi. Iya. Oke, serabi. Nah, ini Cindy komen nih. Jangan lupa coto dan sroto ya. Oh iya. Nah, sroto tuh kalau nggak salah Pekalongan bukan ya Bu? Kalau coto Makassar ya. Iya, coto Makassar. Ya, terima kasih diingetin. Ya, nah, kalau sroto itu Purwokerto. Ya, jadi Jawa Tengah bagian sana lah ya, temennya Dono Warkop itu jadul, kalian masih kenal nggak sih? Iya. Oh iya, Purwokerto saya pernah makan. Itu yang pakai bilangnya nggak seroto. Ya? Bu Ayu ngomongnya bukan seroto. Apa? Seroto. Oh, serotok. Cara ngomongnya gitu, serotok, bukan ngapak, serotok. Ngapak ya. Mesti ngapak Mbak Cindy. Nah,
kalau Yani dari Jakarta bilang jangan lupa lempok durian Palembang. Oh iya, Tadi kita ngomongin aduh dodol. benar. Udah duren santan pula gitu ya, mantap banget deh itu. Oke, baik-baik. Nah, kita sudah hampir sampai pada waktunya nih, nggak berasa ngobrolin dari tadi cita rasa kuliner santan Indonesia. Iya. Masih punya waktu 5 menit lagi, yang mau bertanya silakan. Saya nanti sebentar lagi akan segera mengumumkan siapakah pemenang kuis hari ini ya. Oke, balik lagi Bu kepada cita rasa kuliner santan Indonesia. Iya. Nah, mengenai klub yang Ibu dirikan, Yes. yaitu Natural Cooking Club ini. Iya. Nah, kalau kita ingin belajar masakan-masakan cita rasa kuliner santan di Indonesia, itu apakah ada package-nya, Bu? Ada paketnya? Ada Ibu. Jadi kami punya kelas, misalnya kelas aneka snack. Itu ada lemper ya. Sushi Indonesia itu lemper sama arem-arem ya. Juga, ya. Iya, itu Iya. pakai santan. Iya. Ada lemper, arem-arem, ada rissoles, ada sosis Solo. Orang Solo tuh punya sosis loh, dan itu sosis pakai Solo tuh santan. pakai santan ya? Pakai, kan ada Bu. kulitnya. Oh iya, betul. Iya, Iya, iya. ya itu sosis Solo ya. Itu bisa belajar di kami. Kami setiap hari ada kelas gitu ya yang bisa Anda ikuti. Kalau mau tahu jadwalnya bisa lihat di websitenya NCC, www.ncc-indonesia.com, atau di Instagram ya, akun Fatma Bahalwan, atau di akun Natural Cooking Club. Itu ada kelasnya. Kami ada kelas offline, ada juga kelas online. Itu tingkatannya dipisahkan ya Bu, dengan yang baru belajar masak, yang sudah pinter, ataukah memang kita bisa langsung aja memilih kelas-kelas atau masakan yang kita ingin belajar? Kita bisa pilih karena kelasnya tuh harian ya, setiap hari selesai belajar kayak gitu. Jadi nggak ada kelas yang elementary, intermediate atau udah ahli, itu enggak. Tinggal Anda bisa pilih mau belajar di kelas mana. Satu hari belajar langsung pinter. Nggak percaya, ikuti deh. Karena metode yang kita gunakan tuh sangat mudah diikuti, sehingga jangan kaget kalau banyak sekali tumbuh para pelaku bisnis kuliner dari rumah, dari NCC gitu, karena kemudahan-kemudahan, dan setelah kursus selesai Anda masih bisa komunikasi dengan para pengajarnya. Jadi ini yang disebut dengan tadi istilahnya adalah kitchenpreneur atau mompreneur. Ini merupakan kekuatan tersendiri untuk perempuan Indonesia yang diberikan oleh Bu Fatmah dan tim dari NCC untuk membuat wanita Indonesia punya kepercayaan diri dan kemampuan untuk berpenghasilan. Yes. Dan memasak itu tidak mengenal umur loh Bu Fatmah. Betul, iya. Betul ya. Jadi umur bisa, berapa saja bisa. Betul, bisa mulai belajar. Nah, biasanya dibantu nggak Bu Fatmah untuk memilihkan produk apa yang kira-kira akan laku di pasaran? Ya. Kami biasanya akan bantu gitu. Setiap orang punya minat untuk membuat apa dan produksi apa untuk bisnis dia di rumah. Karena kadang-kadang untuk menentukan bahwa saya lebih pas untuk mengikuti satu kelas untuk bisa melakukan bisnis, itu nggak pas juga gitu. Jadi mesti mengikuti banyak kelas untuk menentukan yang paling Anda sukai itu yang mana gitu ya. Beberapa pengalaman dia yang sudah ikut kelas segala macam ya, misalnya decorating, wedding cake segala macam sudah ikut, tapi ternyata keberuntungan dia pada bisnis asinan gitu ya, kita nggak pernah tahu ya gitu ya. Tadi kayaknya ada yang ikut juga, itu ada Louis kalau nggak salah, tadi ada saya lihat tuh. Iya. Dia adalah insinyur ya, insinyur sipil, tapi sekarang jadi tukang kue juga. Nah, akan tetapi hasil karyanya dia itu mencerminkan keinsinyurannya dia gitu. Dia bisa bikin kue-kue dengan susunan-susunan yang kayaknya sipil banget gitu ya. Jadi strukturnya tuh beda banget dengan tukang kue biasa. Arsitek beliau. Iya, benar, arsitek ya. Louis Wulandari. Oh, jadi ini ya, berseni ya. Iya. Apa yang dibuat. Kamu emang ya tuh ya, dia tuh luar biasa. Semua bikinannya tuh bagus-bagus sampai dia tuh jadi langganan para pejabat gitu. Bikin kuenya tentara-tentara, para jenderal itu. Waduh, boleh dicoba luar nih biasa. Ya, kayaknya Kak Louis nih, saya kayaknya belum pernah nyoba nih. Iya, betul. Nah, Bu, dari produk
kuliner santan Indonesia, apa yang laku di pasaran yang disarankan untuk calon mompreneur ataupun mompreneur yang belum membuatnya? Oke, yang paling mudah dan pasti laku adalah membuat lemper. Ya, saya sering umpamakan lemper adalah cara memulai bisnis. Karena apa? Lemper itu banyak banget jenisnya. Ada yang dijual 1.000 itu laku. Ada yang dijual 3.000 itu laku, ada yang dijual 10.000 itu laku, dan yang kemarin baru pada viral tuh lemper dijual seharga 15.000 dan itu laku. Wow, gitu. Itu apa yang membedakan kok Yang bisa membedakan harganya? adalah bagaimana Anda mengolahnya, mengemasnya, dan di mana kepada siapa Anda menjualnya. Gitu. Karena bisnis mana sih yang pagi diproduksi, sorenya udah jadi duit selain bikin lemper. Luar biasa. Iya, dan itu pakai santan, bisa digunakan santan kemasan, memudahkan Anda untuk memproduksinya. Betul. Dan beruntung tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa Indonesia termasuk dari 3 negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Ya. Jadi artinya mudah-mudahan kita tidak akan kekurangan ya untuk menggunakan santan untuk cita rasa kuliner santan Indonesia. Yes. Nah, terakhir Bu, sebelum saya mengumumkan siapa pemenang kuis sore hari ini, udah banyak yang nungguin pasti ya. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan, ibu-ibu, dan juga ada kaum Adam nih yang hadir pada sore hari ini atau pada hari ini tentang cita rasa kuliner santan Indonesia? Baik, sahabat Ayu dan sahabat kuliner semuanya, semangat deh, Anda gunakan santan saat ini nggak pakai mikir, karena sudah ada santan kemasan. Jadi nggak usah ragu, gunakan karena cita rasa dan aromanya itu sama persis seperti kelapa segar gitu. Memudahkan Anda berproduksi dan jangan lupa dari santan kemasan ini buatlah produk-produk kue atau makanan lain yang enak. Habis itu cetak uang dari dapur Anda. Wow, Bu Fatma dan sahabat kuliner dari NCC sudah membuktikan mencetak uang itu menjadi seorang mompreneur dan kitchenpreneur. Bu Fatma, kapan-kapan kita ngobrol khusus mengenai perjalanan membangun bisnis dan juga NCC bersama Ayu Show. Ya, dengan senang hati. Iya, kita akan nantikan nanti perbincangan saya dengan Bu Fatma mengenai perjalanan bisnisnya. Baik, terima kasih Bu Fatma. Sore hari Terima kasih ini sama-sama Bu Ayu. sudah hadir di studio Geometer School of Music di Jagakarsa yang selalu mensupport acara Ayu Show untuk atau demi inspiring people to grow. Bu Fatma, sukses terus untuk NCC-nya. Saya doakan NCC Expo bisa terjadi. Terima kasih ya di Bu. pasca Amin. pandemi ini. Amin. Ya, salam untuk keluarga di rumah dan Baik. juga kepada tim NCC yang juga sudah mensupport acara Ayu Show pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sahabat Ayu, sahabat kuliner yang ingin join, minggu depan kita akan bicara di Instagram Live bersama seseorang yang juga luar biasa, yaitu Ibu Meliana. Umurnya sudah lanjut usia, tetapi semangatnya yang perlu kita tiru. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.